Halo semuanya, nama aku Sabrina Azira Syakila. Sebagai seseorang yang memiliki keturunan Melayu, aku menyadari bahwa masih banyak remaja bahkan masyarakat umum yang belum mengenal dan memahami tradisi-tradisi Melayu secara mendalam. Jadi, tujuan aku di sini untuk memperkenalkan WBTB atau Warisan Budaya Tak Benda Melayu Riau, yaitu pernikahan adat Melayu. Nah, sebelum kita ngebahas pernikahan adat Melayu, aku mau kenalin ke kalian, apa sih itu WBTB? WBTB berbeda dengan bangunan bersejarah atau benda pusaka. Warisan budaya tak benda adalah tradisi, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, salah satu yang termasuk ke dalamnya adalah pernikahan adat Melayu. Bagi masyarakat Melayu, pernikahan itu bukan cuma sekedar menyatukan dua orang yang saling mencintai, tetapi pernikahan juga dianggap sebagai penyatuan dua keluarga, bahkan dua kelompok masyarakat. Karena itulah prosesnya tidak sederhana. Tradisi pernikahan Melayu Riau dipengaruhi oleh nilai adat dan ajaran Islam yang sudah hidup berdampingan selama ratusan tahun. Setiap tahapan yang dilakukan memiliki tujuan tertentu, mulai dari menjaga sopan santun, menghormati keluarga, hingga memohon keberkahan. Nah, tahap pertama itu disebut merisik. Jika diterjemahkan ke bahasa anak muda sekarang, mungkin ini bisa dianggap sebagai tahap cari tahu dulu. Pada tahap ini, keluarga pihak laki-laki mencari informasi mengenai calon mempelai perempuan, mulai dari latar belakang keluarga hingga kepribadiannya. Tujuannya bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memastikan bahwa kedua keluarga memiliki niat dan tujuan yang baik. Dan yang kedua itu ada proses meminang. Setelah proses merisik, dilakukan tahap berikutnya adalah meminang. Pada tahap ini, keluarga laki-laki datang secara resmi untuk menyampaikan niat melamar calon mempelai perempuan. Prosesi ini menjadi tanda keseriusan dan penghormatan terhadap keluarga perempuan. Dan yang ketiga itu ada antaran belanja. Setelah pinangan diterima, dilaksanakan prosesi yang dikenal sebagai antaran belanja. Dalam tradisi Melayu, antaran belanja merupakan pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk tanggung jawab dan kesungguhan dalam mempersiapkan pernikahan. Tradisi ini juga simbol kerjasama antara kedua keluarga dalam menyambut hari bahagia. Nah, menjelang hari pernikahan, malamnya terdapat prosesi yang kita kenal sebagai malam berinai. Pada malam ini, tangan calon pengantin dihiasi dengan inai atau henna, namun lebih dari sekedar mempercantik penampilan. Malam berinai memiliki makna sebagai doa dan harapan agar rumah tangga yang akan dibangun diberikan keberkahan, kebahagiaan, dan keharmonisan. Setelah melalui berbagai tahapan adat, tibalah pada inti dari pernikahan, yaitu akad nikah. Akad nikah bukan hanya sebuah prosesi seremonial, tetapi merupakan ikatan suci yang menghalalkan hubungan antara dua insan sesuai dengan syariat Islam. Disinilah perjalanan baru sebagai pasangan suami istri dimulai. Nah, tapi perayaan belum berakhir setelah akad nikah dilaksanakan nih teman-teman. Dalam adat Melayu Riau, masih terdapat berbagai prosesi yang menjadi puncak kemeriahan pernikahan. Salah satunya adalah berarak pengantin. Prosesi ini merupakan perjalanan pengantin menuju tempat acara dengan diiringi keluarga dan masyarakat. Arak-arakan ini menjadi simbol kebahagiaan sekaligus pemberitahuan kepada masyarakat bahwa telah berlangsung sebuah pernikahan. Silat pengantin. Menariknya, dalam beberapa tradisi Melayu, kedatangan pengantin juga disambut dengan silat Melayu. Silat bukan sekedar pertunjukan bela diri, di dalamnya terdapat nilai penghormatan, keberanian, kedisiplinan, dan penjagaan marwah atau kehormatan keluarga. Selain itu, terdapat pula tradisi berbalas pantun. Tradisi ini menunjukkan kecerdasan berbahasa masyarakat Melayu.
Pantun yang disampaikan biasanya berisi nasihat, doa, sindiran halus, hingga ungkapan kebahagiaan yang disampaikan dengan santun dan penuh makna. Nah, tiba nih di salah satu prosesi yang paling dikenal, yaitu tepuk tepung tawar. Dalam prosesi ini, pengantin akan ditepuk atau dipercikan ramuan tertentu oleh para tetua adat dan anggota keluarga. Tradisi ini melambangkan doa, keselamatan, keberkahan, ketentraman, dan harapan agar rumah tangga yang dibangun selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bagi masyarakat Melayu, tepuk tepung tawar bukan sekedar ritual adat, melainkan simbol kasih sayang, restu, dan harapan baik dari keluarga kepada kedua mempelai. Melihat semua prosesi tersebut, mungkin sebagian orang menganggap bahwa adat pernikahan Melayu terlalu panjang atau terlalu rumit. Namun, jika diperhatikan lebih dalam, setiap tahapan sebenarnya memiliki pesan yang ingin disampaikan kepada kedua mempelai. Merisik, mengajarkan kehati-hatian dalam memilih pasangan. Meminang, mengajarkan keseriusan dan tanggung jawab. Antaran belanja, mengajarkan kesiapan untuk membangun rumah tangga. Malam berinai menjadi simbol doa dan harapan. Sedangkan tepung tawar merupakan bentuk restu dari keluarga dan masyarakat. Semua tahapan tersebut menunjukkan bahwa dalam budaya Melayu, pernikahan bukan hanya tentang menyatukan dua orang yang saling mencintai, tetapi juga menyatukan dua keluarga, dua lingkungan, dan dua kehidupan yang akan berjalan bersama dalam jangka waktu yang panjang. Di balik kemeriahan pesta dan indahnya pakaian adat, terdapat nilai-nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian tradisi mulai jarang dikenal oleh generasi muda. Banyak anak muda yang mengenal budaya Melayu hanya sebatas pakaian adat atau lagu daerah. Padahal budaya Melayu memiliki warisan yang jauh lebih luas dari itu. Mulai dari silat Melayu, khatam Al-Quran, tepuk tepung tawar, berbalas pantun, hingga berbagai tradisi adat yang masih bertahan sampai sekarang. Sebagai seseorang yang berketurunan Melayu, saya sering melihat bahwa masih banyak orang yang pernah menyaksikan tradisi-tradisi tersebut, tetapi belum benar-benar memahami makna yang terkandung di dalamnya. Bahkan tidak sedikit yang menganggap tradisi hanya sebagai pelengkap acara, tanpa mengetahui filosofi yang diwariskan oleh para pendahulu. Padahal setiap tradisi lahir dari pengalaman, nilai kehidupan, serta kebijaksanaan masyarakat Melayu yang telah dijaga selama ratusan tahun. Dan ketika sebuah tradisi mulai dilupakan, yang hilang bukan hanya sebuah kebiasaan, tetapi juga identitas, sejarah, dan cerita yang membentuk siapa diri kita hari ini. Sebelum membuat video ini, jujur aja aku juga mengetahui sebagian kecil dari tradisi pernikahan adat Melayu. Aku pernah melihat beberapa prosesi seperti tepuk tepung tawar atau berarak pengantin yang dilakukan di acara keluarga-keluargaku. Tetapi, aku belum benar-benar memahami alasan mengapa tradisi tersebut masih dipertahankan hingga sekarang. Setelah mencari tahu dan mempelajarinya lebih dalam, aku menyadari bahwa setiap tahapan memiliki makna yang sangat mendalam. Tradisi-tradisi ini bukan sekadar acara seremonial atau kegiatan yang dilakukan karena kebiasaan. Di dalamnya terdapat nilai hormat kepada orang tua, tanggung jawab, kerjasama, kebersamaan, dan juga doa-doa yang baik bagi kehidupan kedua mempelai. Hal inilah yang membuat aku semakin menghargai budaya Melayu sebagai bagian dari identitas yang harus dijaga dan dilestarikan. Sebagai generasi muda, kita mungkin tidak dapat menghidupkan kembali seluruh tradisi yang mulai hilang. Namun, setidaknya kita bisa memulai dengan mengenalnya, karena seseorang tidak akan bisa mencintai sesuatu yang tidak ia kenal. Melestarikan budaya tidak selalu berarti menjadi ahli adat atau mengikuti setiap prosesi yang ada. Terkadang, melestarikan budaya bisa dimulai dari hal-hal sederhana, seperti mempelajari sejarahnya, memahami maknanya, membagikan informasinya kepada orang lain, atau sekedar merasa bangga bahwa kita memiliki budaya yang begitu kaya dan berharga. Di era digital seperti sekarang, generasi muda memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperkenalkan budaya kepada dunia.
bukan untuk terlihat kuno, tetapi untuk menunjukkan bahwa tradisi dan modernitas dapat berjalan berdampingan. Nah, sebelum video ini berakhir, aku juga mau ngajak teman-teman untuk sharing. Karena jujur aja, aku yakin apa yang aku bahas di video ini masih jauh dari kata lengkap. Bisa jadi ada tradisi, prosesi, atau makna dalam pernikahan adat Melayu Riau yang belum sempat aku jelasin. Jadi, kalau teman-teman punya pengalaman menghadiri pernikahan adat Melayu, punya cerita dari keluarga, atau bahkan tahu fakta menarik lainnya, jangan ragu untuk berbagi ya. Karena semakin banyak kita bercerita tentang budaya kita sendiri, semakin besar juga kesempatan budaya itu untuk tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. Terima kasih ya teman-teman udah mau menemani aku mengenal lebih dekat salah satu warisan budaya tak benda yang dimiliki oleh masyarakat Melayu Riau. Aku Sabrina Azira Syakila, sampai bertemu di cerita budaya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!